Ini sudah masuk. Ade Firmansyah, sopir cadangan bus pariwisata yang terlibat kecelakaan tunggal di tol Surabaya Mojokerto, hingga menewaskan 15 orang, resmi berstatus tersangka. Wakil Direktur Ditelantas Polda Jatim, AKBP Didit Bambang Wibowo menerangkan, sopir tersebut terbukti melakukan unsur kesengajaan sehingga menyebabkan insiden kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa. Unsur kesengajaan itu adalah sopir terbukti mengonsumsi sebuah jenis narkotika. Hal itu dibuktikan dari hasil tes urin dan tes sampel darah yang dilakukan Lab 4. Selain itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT, menduga kuat sopir bus tersebut sempat tertidur pulas, deep sleep, saat mengemudikan kendaraannya. Ketua Subkomite Lalu Lintas dan Angkutan Jalan KNKT, Ahmad Wildan mengatakan, berdasarkan hasil investigasi, ditemukan indikasi sopir bus tertidur saat mengemudi kendaraan. Kita merangkai sebuah hipotesa, hasilnya pengemudi bus capek, sehingga performa menurun, dan melihat jejak di lokasi kejadian, memang tidak ditemukan bekas pengereman, artinya ini bukan soal kendaraan, tapi ini pada manusia, jelasnya. Kenapa dikatakan deep sleep? Wildan menjelaskan karena kendaraan bus sempat bergesekan dengan bagian guardrail sekitar 100 meter, dan bus menabrak VMS hingga ban robek, namun saat itu sopir tidak sadar. Jadi sejak terjadinya kecelakaan, dipimpin olah TKP oleh Bapak Dilantas, kemudian dengan Kapolres Mojokerto Kota hadir, juga Pak Gadot hadir, Pak Kasih Plaka hadir. Kemudian kami kemarin setelah kejadian dengan tim melakukan lagi ANEF sejauh mana perbuatan ini terjadi, baik dari Korlantas Polri menurunkan TAA, kemudian ada tim dari eksternal juga, dari KNKT juga dihadirkan, kemudian kemarin juga digelarkan, dan sampai hari ini pun kami dibantu oleh Korlantas untuk merumuskan sejauh mana perbuatan ini yang mengakibatkan yang awalnya 14 meninggal, kemudian 19 luka berat, kemudian 1 mengalami luka ringan. Perlu diketahui oleh rekan-rekan media, jumlah penumpang itu adalah 32. Kemudian diawaki oleh 2 orang driver dan satunya rekan daripada driver. Kemudian hari ini ya Pak Gadot ya, hari ini kami turut berduka cita telah meninggal dunia lagi seorang anak-anak. Jadi korban yang meninggal sekarang adalah jumlah ada 15. Upaya kepolisian dalam hal ini kemarin telah melakukan upaya-upaya melakukan tes urin, ya, tes urin, tes darah, dan hasilnya hari ini sudah diketahui bahwasanya pengendara tersebut diduga mengkonsumsi narkoba. Nah, ini jenisnya masih didalami. Kalau hasil labnya dinyatakan positif ya. Positif. Ya. Kemudian perlu diketahui oleh rekan-rekan kenapa kemarin tidak ditetapkan tersangka, karena kemarin masih kondisi daripada driver tersebut masih belum sehat. Maka hari ini tadi dari hasil gelar sudah ditingkatkan statusnya dari saksi sudah menjadi tersangka. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya nanti lebih daripada 5 tahun. Nanti apakah di 310 ayat 4 ya, Bapak Tanya? Nah, 410 ayat 4 atau di 311-nya di ayat 5 di mana letak unsur kesengajaannya ya. Letak unsur kesengajaannya. Jadi peralihan antara driver utama dengan rekannya ini bertepatan di rest area mana? Saradan Ngawi. Bukan Ngawi. Di Saradan Madiun. Jadi rekannya ini tahu ya, rekannya ini tahu pada saat proses kejadian tersebut. Dan ini kan positif narkoba juga dan terus lakanya juga tersangka. Apakah akan dijerat dengan pasar berlapis termasuk dengan narkobanya kayaknya? Tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pasar berlapis. Ya, ini masih terus kita menggali informasi-informasi yang kami dapat
Untuk saksi kami sudah memeriksa ada 9 saksi dari penumpang maupun non penumpang, kemudian ada ahli juga, ada 3 ya. Ahli juga sudah dilakukan pemeriksaan. Dan unsur kelalaiannya apa, Dan? Udah Ya? ditemukan unsur kelalaiannya apa? Bedakan unsur kelalaian sama unsur kesengajaannya. Seperti apa tuh Ya, kelalaian? kalau kelalaian itu akibat tidak konsentrasi, tapi kalau kelalaian lebih mutlak ada kesengajaan. Contoh, dia berkemudi, dia tidak konsentrasi menggunakan handphone, atau dia mungkin pada saat itu mengkonsumsi obat-obatan, kemudian dan lain-lain, itu lebih mutlak ke kesengajaan. Berarti ini kesengajaan dan Cara membahayakan, jadi lebih ke arah kesengajaan. Kenapa dia mengkonsumsi? Salah satunya narkoba. Jadi orang yang berkemudi itu dinyatakan dirinya harus sehat jasmani dan rohani. Dan untuk status tersangkanya berarti hanya untuk hari ini masih status tersangka di kasus lakanya, dan kasus narkobanya gimana? Ya, nanti itu terus akan didalami ya. Ini informasi awal yang saya sampaikan kepada rekan-rekan. Tentunya di Lantas Polda Jatim bekerja sama dengan Polres Mojokerto Kota dan Polres Tabes, kita terus mengidentifikasi keluarga-keluarga korban. Bahkan besok kami akan melakukan kegiatan konseling kepada keluarga-keluarga korban, khususnya yang meninggal dunia. Dan pengemudi si tersangka ini kan diketahui tidak memiliki SIM ya. Apakah tersangka ini dari pihak perusahaan mengetahui? Artinya kalau mengetahui bisa jadi kan tersangka lebih dari satu nih. Ya, itu nanti didalami ya. Yang tadi dari rekan-rekan media menyampaikan itu nanti akan didalami sejauh mana dia keabsahan sebagai pengemudi harus memiliki apa. Jadi yang namanya mengemudi kalau kendaraan umum sama kendaraan penumpang ya beda. Dan artinya ketika dia diketahui tidak memiliki SIM dan perusahaan mengetahui, artinya kan unsur kelalaian sudah dimulai dari pihak perusahaan. Ya, itu saya nggak menyampaikan hal yang gitu. Nah, itu yang menyampaikan masnya. Ya. Sopir utama, Jangan 311. Itu tadinya 311 ayat 5. Dan 310 ayat 4 ya. Ya, kalau dilakukan pemeriksaan gitu ya. Supir utamanya juga dilakukan pemeriksaan. Dua pasal 310 sama 311. Iya. Ya. Soal apa itu? Hah? 311 sama 310. Kesengajaannya. Kalau 310 keadaan membahayakan. Dan alasan tersangka memakai narkoba ini apa? Ya, itu masih digali, Mas. Untuk biar kuat Ya, nyupir tadi atau kan gimana? kita sudah mendapatkan hasil dari lapor bahwasanya sudah terbukti pengendara tersebut diduga mengkonsumsi ya. Dan nanti jenisnya apa ya, kami mohon maaf. Nah, ini kan dia kan menggunakan amfetamin. Ya. Saya tidak menyampaikan amin-amin. Nah, pada saat dia menggunakan itu di rest area ataukah pada Ya, saat ini jalan masih itu? didalami, Pak. Ya, masih didalami kapan dia menggunakan, jenisnya apa dia menggunakan ya. Hal yang teknis tidak saya sampaikan ke rekan-rekan, tapi kami sudah mendapatkan perkembangannya, sudah ditetapkan kasusnya tersangka. Kemudian hasil daripada lapor membuktikan bahwasanya sudah positif dia menggunakan. Nanti jenisnya kami mohon waktu ya. Kemudian informasi yang kami sampaikan ke rekan-rekan media juga, kita masih bekerja sama dengan tim ahli, bahkan Korlantas hari ini juga mengirimkan timnya sampai dengan hari Minggu. Dan perlu diketahui kepolisian turut berbukacita korban meninggal dunia yang awalnya 14 ini bertambah lagi 1 menjadi 15. Mudah-mudahan kita doakan korban-korban tersebut dipulihkan dan sehat selalu. Dan sejak awal melakukan perjalanan si Ade itu memang berfungsi sebagai kernet atau memang disetting untuk sopir cadangan, Dan? Untuk informasi dan keterangan dari si Ahmad bahwa si Ade ini adalah pendamping dari supir. Sebagai kernet atau akan difungsikan sebagai bisa menjadi kernet, yang jelas mendampingi juga. Sebenarnya sudah berapa lama mereka nyopir, Dan? Ya, ini akan kita tanyakan nanti ke pihak perusahaan PO. Nanti kita dalami. Ini kan baru pemeriksaan. Si Ahmad sama si Ade sudah berapa lama nyopir itu? Nanti kita cari, kita koordinasi penyidik berapa lama, nanti hasil pemeriksaannya nanti. Dan artinya kalau dari pengembangan bisa jadi tersangka lebih dari satu ini.
kita lihat perkembangan penyidikan, kan ini masih diperiksa ya. Nanti kita tunggu infonya dari pihak Polres Mojokerto Kota, baru nanti bisa kita sampaikan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.